kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu teori produksi. Di sini ada pendahuluan terkait teori produksi. Teori produksi adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana produsen mengombinasikan sebagai faktor produksi seperti tanah, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun faktor-faktor teori produksi, yang pertama ada tanah, itu mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi seperti tanah pertanian, air, hutan, bahan tambang, dan iklim. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik maupun mental manusia yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bekerja pabrik, petani, manajer, dan tenaga ahli. Yang ketiga ada modal atau kapital. Itu merupakan barang hasil produksi yang digunakan kembali untuk menghasilkan barang lain seperti mesin, peralatan, bangunan, dan yang keempat ada teknologi. Itu dimana kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengombinasikan faktor-faktor produksi, itu mengambil risiko serta menciptakan inovasi. Ada tujuan faktor produksi, yaitu ada 4. Yang pertama ada menghasilkan barang dan jasa, yang kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ketiga mencapai efisiensi produksi, yang keempat memaksimalkan keuntungan. Ada juga fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output. Itu ada rumus Q sama dengan F L, K. Itu Q sama dengan output sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal. Ada juga hukum asli tambah yang menurun, yaitu menjelaskan bahwa penambahan satu faktor produksi secara terus-menerus sementara faktor lain tetap akan menyebabkan tambahan output yang semakin menurun. Ada juga produksi jangka pendek. Produksi jangka pendek adalah periode waktu yang dimana sebagian faktor produksi bersifat tetap atau fixed dan sebagian lainnya bersifat variabel. Biasanya modal atau mesin gedung dianggap tetap, sedangkan tenaga kerja bersifat variabel. Adapun contoh pada produksi jangka panjang, sebuah usaha roti memiliki itu satu oven dan satu gedung, itu faktor tetap tenaga kerja yang bisa ditambah atau dikurangi, yaitu faktor variabel. Adapun produksi jangka panjang, yaitu produksi jangka panjang adalah periode waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel sehingga perusahaan dapat mengubah skala usahanya secara bebas. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah atau mengurangi tenaga kerja, modal, dan teknologi. Kapasitas produksi misalnya membangun pabrik atau mengganti mesin. Contoh dari produksi jangka panjang yaitu sebuah pabrik dapat menambah jumlah mesin dan tenaga kerja, membangun pabrik, mengganti teknologi lama dengan teknologi modern. Di sini kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu teori produksi menjelaskan bagaimana produsen mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Tujuan utama produksi yaitu memaksimalkan output dan keuntungan dengan biaya serendah mungkin. Dalam jangka pendek terdapat faktor produksi tetap sehingga penambahan faktor variabel akan menghadapi
hukum. Hasil tambah yang menurun, sementara itu dalam jangka panjang semua faktor produksi dapat diubah sehingga perusahaan dapat menyesuaikan skala produksi untuk mencapai efisien optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.